Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini di pertemuan keempat dari mata kuliah Rekayasa Sistem Informasi, hari ini Ibu akan membahas terkait arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi adalah arsitek dari sistem informasi yang biasanya terdiri dari subsistem. Nah, arsitektur ini mengacu pada struktur dari sistem yang terdiri dari elemen-elemen sistem seperti yang terlihat secara eksternal dari elemen tersebut dan hubungan di antara mereka. Nah, atribut yang mendasar dari sebuah arsitektur yang berkualitas itu adalah satu, kekokohannya, stabilitasnya, dan fleksibilitasnya. Nah, kekokohan itu dalam artian begini. Kita membangun sebuah bangunan, tentunya kita harus membangun bangunan yang kokoh. Kemudian stabil dan fleksibel. Fleksibel itu artinya kita misalkan kita mau merehab dari salah satu, tidak perlu menghancurkan yang lain, seperti itu. Maka dalam arsitek sistem informasi pun juga menganut yang sama, yaitu harus kokoh, stabil, dan fleksibel. Kalau kita membangun sebuah sistem informasi, biasanya kita menggambar, mendesain secara garis besarnya, secara luasnya dengan melihat dari atas, kemudian kita melihat dari kemudahannya, kemudahan dalam misalkan kita menambahkan modul, atau kita kalau membangun rumah itu bangun rangkanya dulu, kemudian nanti bisa ditambah pengembangannya, menambahkan modul tanpa harus merusak seperti itu, merusak yang ada. Jadi bukan tambal sulam. Di pertemuan pertama kalau nggak salah kita melihat adanya cara pengembangan perangkat lunak yang tambal sulam, kan ada tambal sulam. Nah, supaya tidak terjadi tambal sulam, maka kita harus membuat desain arsitektur yang berkualitas. Salah satunya adalah atributnya adalah kekokohan, stabilitas, dan fleksibilitas. Nah, dulu pertama arsitektur dari sistem informasi itu terbagi menjadi dua, yaitu presentation logic dan business logic. Presentation logic itu apa yang dilihat, business logic itu adalah logika bisnisnya, seperti itu. Logika bisnisnya seperti apa? Jadi hanya terbagi menjadi dua bagian saja. Nah, kemudian lanjutnya ada 3 layer. Presentation layernya, kemudian ada business logic dan database layernya. Makanya ada model datanya, model proses bisnisnya, dan tampilannya, seperti itu. Kemudian lanjutannya ada graphical user interface, kemudian application proses dan data management, seperti itu. Nah, di sini ini adalah perubahan-perubahan, nanti ada ngelihat kalian. Nah, ini contohnya kalau di SAP ini ada web browser, ada karena model yang ini itu karena sudah adanya internetnya, berubah tuh arsitekturnya. Kalau yang tadi berhubungan dengan client server, bentuknya seperti ini desain arsitekturnya. Nah, ketika arsitektur perkembangan teknologi ada internet, maka muncullah di sini web browser, web server web server, kemudian ada internet enabling layer, ada internet application component, core functionnya, dan database service. Nah, disinilah muncul seperti itu. Jadi ini adalah perkembangan dari bentuk pola arsitektur yang ketika internet itu ada, seperti itu. Nah, kemudian ada yang mobile information system. Nah, di sini ada beda lagi. Browser based user interface, content interpretation dan conversion, ada application processing dan data management. Jadi ini beberapa perbedaan dari common architecture pattern, seperti itu. Itu mungkin untuk terkait arsitektur. Jadi arsitektur itu kesimpulannya adalah desain dari sistem informasi tersebut, mau diisi apa saja, seperti itu. Jadi bahannya, fungsinya, kemudian terdiri dari apa saja, itu tergambarkan dalam arsitektur sistem informasi, Ini di mata kuliah arsitektur sistem informasi ini
Anda harus benar-benar memahami tadi dasarnya dari arsitektur yang berkualitas itu, kekokohan, stabilitas, dan fleksibilitas. Itu mungkin dari saya terkait sistem informasi. Harapan saya Anda bisa memahami. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditinggalkan pesan pada komen di bawah video ini. Oke, terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.